Zona Barito Putra kembali bersama saya Hairil dan saya Rian. Oke, kembali ke jersey tadi ya. Penasaran ini. Ini lambang apa tuh, Bang? Iya, ini bagusnya. Iya, lambang Barito tuh ya? Iya, lambang Barito. Kalau ini lambang perusahaan apa ini? Asnur ini dari perusahaan. Oh, iya, sponsornya ya. Iya. Iya. Oke, di sesi kedua nih apa nih, An? Kita lanjut terkait masalah nih calon lawan Barito Putra nih nanti. PSIS Semarang tanggal 27 ya kalau nggak salah. 28 ya? 28 ya? Iya, bareng acara di Martapura kan? Oh iya, bareng di ini haul. Dikabarkan calon lawan menambah amunisi baru. Oke deh, yang berita lengkapnya. Ya, kita informasikan berita lengkapnya seperti ini. Jelang melawan Barito Putra di Liga 2 Championship, PSIS Semarang tambah amunisi. Dikabarkan PSIS Semarang menambah 3 pemain baru. Klub asal Jawa Tengah yang sama-sama dengan Barito Putra main di Liga 2 Championship terus berbenah. Barito Putra yang harusnya menjadi tuan rumah menjadi tempat pertandingan di Stadion Sidoarjo, Jawa Timur. Pilihan tempat ini dilakukan seiring momen acara keagamaan yang digelar di Kalimantan Selatan pada 28 Desember mendatang. PSIS sekarang ini masih berada di zona bawah hingga terus berbenah melawan Barito Putra yang berada di papan atas klasemen. Terbaru, PSIS Semarang semakin beraroma Persela Lamongan dengan mendatangkan 3 pemain lagi pada Kamis kemarin. Gerbong Persela Lamongan yang cabut ke PSIS Semarang bertambah lagi, kali ini 3 pemain naturalisasi yang senior didatangkan mahasiswa sejenar dari Laskar Joko Tingkir. Mereka adalah Beto Gonzalez, Esteban Ficara, dan Otavio Dutra. Pengumuman ketiga pemain dirilis berturut pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Ketiga pemain tersebut memang terbilang senior karena masing-masing, yakni Beto berusia 44 tahun, Ficara 39 tahun, dan Dutra 42 tahun. Namun pengalaman mereka yang bertahun-tahun di Super League tentunya jadi pertimbangan sendiri untuk menambah kekuatan PSIS Semarang. Dengan kedatangan 3 pemain ini, PSIS semakin beraroma Persela menatap putaran kedua Championship. Sebelumnya sudah ada 2 pemain Persela yang gabung PSIS lebih dulu, yakni Okpian Caniago dan Wawan Febrianto. Kentalnya aroma Persela bisa dimengerti karena pemilik baru PSIS adalah seorang perempuan bernama Datu Nopa Fatmawati, sebelumnya berstatus istri CEO Persela, Paris Julian Marusial. Belakangan sang suami juga mundur dari jabatan di Persela dan ikut membantu sang istri di PSIS. Datu Nopal mengambil alih 74% saham PSIS yang sebelumnya jadi milik Yoyo Sukawi. Saat perkenalan, ia mengaku bersedia mengambil alih saham PSIS karena kecintaan mendiang ayahnya kepada Mahesa Jenar. Datu Nopal juga merupakan seorang wanita yang berasal dari Semarang. Saya dari kecil di sini, lalu di setiap liburan ke Semarang di rumah kakek saya tinggal oleh ayah saya yang ingin menonton sepak bola, kata Datuk Nova. Saya melihat kondisi PSIS sedang berada di bawah. Saya mencoba menyampaikan PSIS agar kembali ke jalurnya. Nah, itu tadi informasi terkait calon Barito Putra ya, PSIS Semarang yang akan bertanding 28. Cuman mainnya tidak di sini, mainnya di ini Jawa. Ini sekedar informasi Jan, ini mungkin pemain yang ke berapa ya? Yang ke-6 kalau nggak salah dari PSIS Semarang untuk mereka. Kalau dari Persela tadi informasinya 5 pemain ya. Oh, jadi yang terakhir 3, sebelumnya 2 dari Persela Lamongan. Ya, jadi 5 pemain Persela yang di ini ya. Jadi ini yang konteks besarnya nih PSIS Semarang ini merekrut pemain ini dalam darurat kompetisi karena mereka kan berada di zona merah ya. Ya, di zona merah di peringkat paling bawah. Jadi PSIS Semarang ini berbeda dengan Barito Putra yang calon lawannya ini kan berada di peringkat atas. Sementara PSIS Semarang berada di peringkat bawah. Nah, jadi perekrutan pemain ini bukan untuk menghadapi Barito Putra, tapi secara keseluruhan mereka ingin memperbaiki tim ini agar bisa naik ke lepas dari zona degradasi. Caranya dengan mencari pemain-pemain instan yang memiliki pengalaman segudang baik di Liga 1 maupun di Liga 2, termasuk dengan mendatangkan 3 pemain senior ini, yakni Bento Gonçalves yang umurnya sekitar 44 tahun, lalu ada Esteban Ficara yang 39 tahun dan Octavio Dutra
42 tahun. Nah, ini saingannya dari Fabiano Bertrand lah di Barito Putra. Jadi ini bukan langkah bagi PSS, ini bukan langkah populis, tapi lebih ke ingin mengangkat kebijakan jangka pendek mereka untuk mengangkat tim. Jadi sekaligus juga ingin memberi motivasi kepada pemain-pemain muda PSS Semarang bahwa mereka harus bangkit di kompetisi Liga 2 ini. Mereka ini juga yang si Beto Goncalves, Vizcara dan Octavio Dutra ini kemungkinan besar tidak akan langsung jadi starter, meskipun jadi starter juga tidak akan turun full karena usia mereka kan sudah sangat rentan lah. Jadi mereka ini mungkin selain manajemen ingin mengambil pengalaman dari mereka ini juga untuk mengangkat moral pemain-pemain lainnya sebagai ini. Jadi Beto Goncalves ini diambil sebagai goal getter atau finisher di kotak penalti, di mana PSS Semarang kan terlihat masih mandul di posisi depan. Lalu Beto Goncalves ini sangat berpengalaman di kasta tertinggi di Liga 1, berkali-kali menjadi tumpuan klub yang pernah dia bela. Kemudian dia juga bisa menjadi mentor untuk pemain atau striker muda PSS Semarang. Sementara Esteban Vizcara ini seorang gelandang kreatif yang memiliki kecerdasan dalam memberikan umpan-umpan kepada striker. Makanya Vizcara ini diangkut ke PSS Semarang untuk memberikan umpan-umpan kepada striker-striker PSS Semarang. Lalu Octavio Dutra ini terkenal dengan bola-bola atasnya atau bola-bola ini, dan juga kuat dalam pertahanan. Dia sama seperti Fabiano Bertrand, sehingga kehadiran Octavio Dutra ini akan memperkuat PSS Semarang di Liga 2 kompetisi Pegadaian Championship. Jadi ya ini ketiganya ini back senior yang pengalaman di Liga 1 dan di Liga 2 lah. Mereka ini pandai membaca permainan lawan tapi tidak memiliki kecepatan. Selain itu pemilik baru PSIS Semarang tadi yang disebutkan Datu Nova Fatmawati adalah mantan istri CEO dari Persela, Paris Julian Maurisal, sehingga dia sangat mengetahui kondisi dari 3 pemain ini karena dia sebelumnya kan pemain di Persela, dan dia juga memiliki koneksi untuk memboyong 3 pemain ini ke PSS Semarang. Makanya saat mungkin ditawari oleh PS Semarang, ketiga pemain ini langsung bersedia untuk mengambil ketiga pemain ini. Jadi intinya ginian, PSS itu untuk mengambil ketiganya ini bukan untuk berjudi lah, mungkin mereka sedang untuk bertahan hidup lah, atau bertahan di minimal di Liga 2 dulu lah, jangan sampai terdegradasi ke Liga 3. Nah itu mungkin dari manajemen untuk mengambil dari 3 pemain ini. Jadi perlu waspada nih ya Barito Putra nanti ya, kalau melihat calon lawannya ini. Nah ini yang kabar baiknya Jadi ketiga pemain ini dan juga pemain-pemain lain yang direkrut ini masih belum, kemungkinan besar masih belum bisa menghadap, masih belum bisa memperkuat PSS Semarang ketika menghadapi Barito Putra. Karena bursa transfer itu akan dibuka mulai tanggal 10 Januari kalau saya tidak salah, sampai dengan tanggal ini. Jadi menghadapi Barito Putra itu tanggal 27 Desember. Jadi untuk beberapa pertandingan, beberapa pemain-pemain baru ini termasuk dengan pemain-pemain senior naturalisasi ini masih belum bisa memperkuat timnya PSS Semarang. Jadi mungkin salah satu keuntungan bagi Barito Putra, karena PSS Semarang masih mengandalkan pemain-pemain lama, sementara pemain-pemain yang lama itu ada beberapa pemain juga yang dilepas. Ini harus dimanfaatkan Barito Putra ketika nanti bermain di Sidoarjo, meskipun laga kandang tapi bermain di tandang Barito Putra. Perlu prediksi skor atau nanti nih? Mungkin nanti nih. Masih ada 1 minggu lagi kan Barito Putra menghadapi PSS. Ya paling enggak sepertinya menang mudah aja Barito Putra ini. Ya mudah-mudahan yang kan melihat dari kondisi Barito Putra yang saat ini berada di puncak, sementara dari PSS Semarang sebaliknya berada di peringkat paling bawah
dan juga pemain-pemainnya masih dengan pemain-pemain yang sebelumnya. Kemungkinan besar Barito tidak akan kesulitan menghadapi PSS Semarang. Kita doakan saja ya. Oke, sudah habis kita bahas dari bursa transfer. Oke, sobat Banjarmasin Post, simak terus isu-isu bursa transfer di Barito Putra ini melalui website kita ya, di banjarmasinpost.co.id. Di situ lengkap berita-berita Barito Putra dan juga berita-berita Liga Inggris, Liga Italia dan juga liga-liga lainnya kita bahas di situ. Sementara untuk Barito Putra ini cukup di zona Barito Putra ini saja. Dan kita ingatkan bahwa program tayang setiap hari Sabtu jam 4 sore live di YouTube dan Facebook Banjarmasin Post. Oke, sobat Pos, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.